la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kata Allah, wahai Muhammad, ceritakan, kul innama ana basyarum, ceritakan memang aku itu basyarum mislukum seperti kau. Yuha, cuma diberi wahyu. Kalau kita diberi ilham. Ila annama ilahukum illahu wahid. Carilah Tuhan yang satu. Faman kana yarzuq li rabbih falyamal amalan shalih. Bila mana siapapun yang ingin bertemu dengan aku, kata Allah, maka kerjakanlah amal soleh. Nah, kalau yang tadi ayat-ayatnya Allah, ciri-cirinya adanya Allah, ketika kita masih bersandar daripada selain Allah dengan kewujudannya Allah, maka masih dalam kufur, terhalang atau hijab, mahjubun fi malhi, mahjubun fi duriyatihi, mahjubun fi niyalihi. Terus kehalangan perkara selain daripada Allah, berarti amal kita masih ditolak. Pantesan kehidupan selama ini tak pernah berhenti kebingungan. Karena bingung selalu kita dikuasai, kepala kita pusing, selalu dalam rumah tangga pusing, karena kita harus cari yang punya bingung dulu. Kalau sudah ketemu dengan yang punya bingung, disitulah akan hilang kebingungan. Bila mana selama ini belum ketemu, gak pernah berhenti kebingungan. Kadang-kadang kita diuji oleh Allah lewat ekonomi lemah. Dengan kelemahannya ekonomi, padahal kita sudah dipahamkan Allah lewat kajian setiap malam Jumat. Tapi ketika diuji oleh Allah lemah ekonomi, masih keringat guru kami. Itu bukan tidak tahu, karena dia sudah tahu. Tapi kenapa selalu ada ini kebingungan? Masih ada di situ sifat basyariah manusiawi. Manusiawi dan dirontokkan dan dihancurkan. Sudah pastinya. Dan pastinya sok ada orang ini kabar, beres kabar lunas. Biasa mandinya deh. Nya deh kami ikut yang kasus. Ayana orang kesnyaho ieu teh capek, tapi geus ketemu jeung anu boga bingung. Da masih kira jadi hancurkeun diri urang. Dan ngaji nage cuma berbahasa bersakar pasti kana halaman makhluk. Datang deui ka bingung. Teu eureun-eureun kami. Dan ayah bila mana manusia kalau sudah berhenti daripada bingung mengalami ayeuna mah lamun bahasa kapan geus dimatikeun aing ngaranna. Yuk ngaji jeung bab jeung ieu. Ieu ngaji urang ngaji tina masalah pinjaman. Coba dimatikeun ngaran dibukeun ngaran ka bang dibere deui. Ayeuna gabang dibeceki. Geus diburukeun teh dibayar gitu. Iya, itu kalian teh asli ada kan? Akibat geus diburukeun. Diri manusia oge bila mana di dalam hati minimal membawa kunci daripada pikir itu. Ketika nama kita sudah ditidakadakan di dalam hati, yang ada hanya keagungan Gusti Allah. Ketika datang muncul itu adalah bisikan, lewat pamajikan bisa, lewat orang lain pun bisa, gak bakalan lama.
karena geus dianjurkan. Sudah ada di tenggelam yang punya kebingungan. Nyaman karena kita selalu ngaji, sholat, tahajud, duha, dikir ditemui teh salian ti Gusti terus gak bakalan selesai ayo geus masakan terus coba sekarang tingkatkan keyakinan kita kepada Allah. Bagaimana bisa meningkatkan keyakinan kepada Allah sedangkan jalan ke Allah belum ada? Hanya keyakinan di dalam syariat, terus lama kelamaan, terus kepada nama doang, nama kepada Allah, tapi di dalam hati masih kena menyalakan api. Mana api? Karena itu belum rontok. Yang muncul itu adalah energi api. Selalu ada di dalam dada rasa panas emosional terus muncul. Padahal dikir dohir getol, padahal botak akibat bersandarna kepada salian di Gusti Allah. Dan mantok pareman eta api nu dina dada kapaci kadang-kadang malu sendiri tong wakahaya buka pasantren masih kene ketika kasinggung masih kene ngalawan tong cerita cerita boya uji sakit masih kene ayeuna urang gari rek buka pasantren teh dari begitu mah loba sebenarnya hayang buka pasantren loba babari buka pasantren bapak nah ketika kasunut kabanyu menang dina jelekul loba gitu. Jadi posisinya kita ini ya Allah Rabbuna Karim. Sedangkan harus kita bertemu dengan siapa? Dengan Allah. Bisa di sawah, bisa di kebun, bisa lagi apapun kalau sudah membawa kunci. Nah, ini rahasia-rahasia yang selama ini kita cari karena adanya kunci di mana? Hanya di Allah. Temui Allah, jangan ditolak ketika datang kajian ruhaniyah untuk menuju Allah. Jangan ditolak. Ini kunci. Pokoknya jangan ditolak. Jangan sampai mengumpul menyesat-nyesatkan. Bila mana manusia seperti itu. Kajian babakan tauhid ilmu tasawuf itu sesat. Udah ditolak mulut sampai ke mulut. Di dalam hati pun gak mau. Gak bakalan ketemu. Paling ketemu di kesenangan dunia. Dunia ini hanya sebentar. Contoh kita sampaikan toh hancur berbahasa nengan rezeki, masya Allah 20 pot nyawa. Sirah dijin suku-suku dijin sirah. Ini isu balik penting kadang-kadang balik burang tengah poten buat sarek coba. Geus numpuk tinggalkeun. Rasakeun. Logika. Mereka bangunan mogah menang capai keluh kesah itu deh umur capai padahal capek. Geus waktu udah balik ke Allah keterangan geus beak
Gak bakal. Bapak cara berpikir jangan budaknya diurus ku Allah, diberi rezeki ku Allah, menang cahaya sabsudon ku Allah. Emang Allah teh benar, emang Allah teh miskin? Kan Allah itu maha kaya. Menang tak percaya Allah itu kan anu ngurus budaknya Allah bikin rezeki yang bener. Nah, urang nepi ka toh-tohan kadang-kadang ayeuna urang geus usia geus 70 80, harta masih loba yang ditinggal anak. Dah. Emang anak harus dirambutkeun main nomor itu bae. Padahal dunia kita butuh. Maka baiklah jeung dalam hadis, carilah rezeki sebanyak-banyaknya seolah-olah kita umur akan panjang. Carilah ilmu akhirat sebanyak-banyaknya seolah-olah besok akan meninggal. Kadang-kadang masih berpikir harta kurang warisan dari orang tua. Coba orang tua menang capek kurang ke saya. Contoh lain orang para boga anak. Cara apa yang dulu? Di gunung-gunung gesere bari udah perebut perang. Tapi ayeuna supaya ulah capek dengan rezeki bawa kunci silakan. Datang pulau rezeki baro. Tinggal ke pemajikan rek geulis geura boga imah dek alasan kawin deui. Ih, logika na nyeri hate. Logika teh nyeri hati. Urang teh loba teh sumudon ka Allah teh. Loba teh teu percaya kalau percaya ka Allah. Urang keyakinan kita semua bahwa kunci teangan dunia sagloba-loba geus mah kunci mah yakin. Penyakit kebingungan di situ karena di situ yang bikin bingungnya siapa? Hanya Gusti. Karena selama ini dunia kita dicari sebenarnya. Nanti mama kunci. Di situ akan wujud ketika orang membawa kunci. Mau ekonomi apapun. Yang penting halal logika. Bila mana siapapun yang telah membawa kunci daripada zikir sirul asrar, ekonominya jalan. Ketika hari ini agak sepi, nggak bakalan mengeluh. Nggak bakal. Nah, di sini ini sekarang misalkan hari ini kalau lagi jualan cuma laku 10. Sedangkan modal pun 20. Nomor logika. Logikanya nomor. Yang sisa 20 ini dikemanain? Apakah dijadikan bangkai? Disimpan kulkas? Pastinya orang itu dijadikan batu. Lamun posisi nak barang mampu pada kuat bisa terjadi masalah, tapi lamun barang cuma sehari pasti mampu. Bila mana orang yang seperti itu memegang kunci sekarang, berani gak sekarang yang 10 itu dibagikan? Pasti berkata aku rugi. Kenapa tidak? Karena ketakut. Padahal ini cara Allah akan
10 ini akan diganti. Cara anak Allah supaya aja bisa sodak. Ngaku sabab kurang merasa ketakutan siun. Jadi tungtungna contoh logika lawan tukang tani coba. Tukang tani cacing keur mahal arek disodakokeun. Lalu tinggi di Korea jual dah keur mahal. Lamun keur mahal kitu bisa sedekah. Waduh. Tapi ketika ku Allah ayeuna cacing harga cacing dimurahkeun. Kumaha berpikir jelema? Bisa eta kembali kana bola tapi jelema ku sabab emosi dibabak wae. Tungtuna kebon cacing diajur. Padahal itu cara Allah anjing tidak berbuat baik bersaudara coba katanya bere cacing atau dah kalah raya. Nanti tangan kan rego garde geng kita saudara untuk nama cacing kalah di bawah udah saudara ini cara apa semuanya. Rek di mana bisa untung deui da kawin najis deui malah gitu bahasa dongeng gitu. Jadi sumudol ka Gusti. Coba lamun bisa eta anu sasesana anu barututna dikeun kata takama bunga meureun aya dua setik-setik wae masal jadi beta nuhun terima kasih mudah-mudahan ayeuna pelakon ayeuna sing alus tuh nu teu dipeta kadang mereka cacing lagi anu geus put nubutuh padahal teu dipeta tapi otomatis kadang pada orang yang dikasih itu Allah semuanya di situ. Itulah manusia dibodohi ku hawa berat rek mere teh dah ih pahit mikirna ge bila mun bahasa logika mereka mere bahasa mikir siapa atrek hese duit lagi asup lagi mikir kita mau mereka siapa itu duit lagi mikir arek asup karena diri itu masya Allah. Tapi maman kana yarjunika rabbi cara Allah silahkan pegang kunci dikir sirul asror berarti ini cara Allah karena cacing anjir mengharikir posin alus enggak mau bersedekah lamun alus meninggalin duit karena pemajikan bisa menikulang itu dia majikan doa gitu jualan oke. Namun saya kira-kira nak kurang mata kerugi pembandingnya mata kerugi tapi itu diperkuat nih kira dalam sisa dah selama kunci kudu balik ya karena waktu ngaji ya ayat ini 10 bawa ke imam tak perlu dibikin bila perlu dijadikan pakai sebenarnya. So, coba lamun geus biasa belajar daripada itu kan jawab. Karena kebingunganna geus dipasrahkeun ka boga urang mah bingung na di guru. Persyaratan bisa ngilangkeun bingungna oge jadi cari enggak bakal ketemu. Maka sirah makin lama makin rieuh terus panas gitu. Itu siapa paham sedikit berbagi Allah. Alhamdulillah ayat Pak Ustaz yuk tutup tapi musnah keresan hadiran doakan kurang selamat tenang kedua moral kali tidak lama mudah-mudahan ku ayat silaturahmi yang kurang mudah-mudahan Ustaz Mulis Pak Yanto mudah-mudahan masih pakai istiqomah Allah Subhanahu wa taala yang diberkati keluarga nasi saleh insyaallah. Jadi
pertemuan jeung Allah itu jangan ditemui salian Allah. Padahal kan sebenarnya cuma pikiran yang mengganggu. Disebutnya nafsu nafsiyah. Dan bila mana kita ingin bertemu dengan Allah, silahkan kondisikan dulu, siap cari ilmu, karena ilmu ini jarang yang membawa rohaniah untuk kepada Allah. Jadi bila mana manusia masih sangat diiming-iming kusalianti Allah, di antaranya masih keneh resep diiming-iming ku padila, diiming-iming ku ganjaran gede, diiming-iming ku 27 derajat, itu masih kanak-kanak, masih taman kanak-kanak. Sedangkan ari urang geus taman kawak. Anak-anak hegay daek ngaji dibere duit, hegay sholat asal minta duit. Berarti urang hegay sholat berjamaah asal ganjaran 27, berarti masih kanak. Tingkat itu salah dan salah. Karena lamun disebutkan salah budak ketik berarti daek nage sholat ku ayana budak mah berarti kuduit, daek ngaji kuduit. Budak oke daek sholat ku ayana daek coba mudah ganjaran. Lamun dia otomatis ke diceritakan di dalam lewat syariat kanjeng Rasul. Terus para ulama arek majama berjamaah mualah ganjaran, mualah muludan kena ganjaran. Sakalipun sunat ge anu diganjar sapraja ditunda sakalipun sunat tu diganjar ditunda. Bahkan sieun disiksa oge wajib eta ditunda. Anu rek disiksa ditunda. Wani gitu. Iya tingkatan anu dan laksanakan tadi masih benar, itu benar. Cuma masih bersandar, masih kepada fadilah. Tingkatkan rohaniah kita sekarang untuk kewujudannya Gusti. Maka dari yamal amalan soleh wala yusrik, ulah aya yang menyekutukan sekecil apapun di ibadah Rabbi. Lalu mengabdi ke Allah ulah ayat. Contoh dina ilmu sapina, Syekh Nawawi geus menjelaskan bila mana siapapun telah melaksanakan sujud, bila mana sujud terhalang dengan rambut selabar pun tak sah. Itu logika. Sujud salamar kehalangan karena talang besar. Komo lamun dihalangan ku sorban, faedah ajengan mama sorban dikudukan diturunkan ke aku Syekh. Sudah. Kehalangan ku rambut salamar pun sah. Berarti ketika kita menghadap pada Allah, siapapun sekecil rambut pun yang ada dalam hati kita selain daripada Allah maupun kata-kata kubi itu sapinah kita letik anu secara logika kitab dasar menjelaskan, tapi tarang dijelaskan bila mana rohaniah kita sujud kepada Allah terhalang seperti itu. Tapi kan dina sabina bila mana sujud pertama masih kene sah, tapi kedua dosa. Bila mana manusia belum mengenal daripada ilmu, nah dan
berproses. Tapi lamun geus mengenal, tuh kan, jadi terlalu lama berproses. Jadi kurang mah logik syariat mah geus bersih, arang eueuh ngahalangan kana tempat sujud ke sejadah eueuh, tapi hate aya nu ngahalang, aya nu ngahalangan ka Gusti. Itulah kesenangan iblis yang ada di dalam hati. Rek di mana ketemu? Tak yakin maut bila mana. Padahal itu mau kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka cek hadis jelas. Kunaon misalnya jelas bila mana maut sarwa nyarina lebih daripada 1000 kali disisit hidup sakit kan? Sakit. Balik ke Allah oke rek disisir. Mana anu selama ieu urang merasa di aku merasa urang yang punya, ketika dicokot pasti sakit. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Harta lepaskan. Mobil lepaskan. Warung lepaskan. Ayeuna pamajikan lepaskan. Anak lepaskan. Topik segala perkara yang barusan kita bilang, diri kita juga lepasin. Bila mana Allah telah memanggil innalillahi wa inna ilaihi raji'un, apakah ada kesakitan di sini? Karena kita tak merasa ngapinin harta ini adalah harta Gusti Allah. Pamajikan pun pamajikan anu Gusti Allah, anak pun anak Gusti Allah. Apapun sekalipun ini jasad ini rohaniah wa nafahtu utiukan rohku, roh sakedeung direk balik ulah ngaku di dalam hati. Bila mana segera keakuannya di situ pedih. Itu cara Allah bila mana manusia belum sadar. Contohnya, ketika manusia tak sadar-sadar, Allah arep nyadar ke ini seseorang melewati cokot anaknya. Allah rek nyadar iya anakku muntamu hese setting diajak ngaji hese diajak sholat hese si kunaon hese aku hese ditabrakeun geus beres cager tabrakan deg deui aya nu nyambuk aya nu ngade geus beres cager deg sieuna batal ieu cara Allah aya terus dikuasai ku iblis. Cokot yang terdekat. Mana nu dicokot? Coba disandra rohanian. Cokot inum kekarak sadar. Inumna maut kekarak lihat. Nah, cara tapi insya Allah bila mana masih bertemu dengan Allah sudah mempunyai kunci, silakan. Kalau sudah memegang kunci enak. Rekaman audio udah benar, karena geus memegang kunci. Bila mana anak ngadidik kana diri anak memang susah untuk ngadidik diri.
Tapi hayang nyampe anak tapi gak mempunyai kunci, anak gak bakal ragu, moal melang, boga anak geus bukan kunci. Suatu saat akan kembali. Tapi nafal bahaya tauhid Islamkeun anak teh sampai ke memegang kunci. Lamun bahasa syariat mah sampai ke talqin Pak Ustaz. Sampai ke talqin la ilaha illallah. Zikir la ilaha illa anta sampai ke sirul asal. Memegang kunci tenang. Siapapun yang telah dipahamkan Allah lewat kaji sudah memegang kunci, aku gak bakalan merasa ketakutan. Gak bakalan bahasa secara syariat gak gugur gak bakalan. Gak bakalan ngomong ke itu kan gak bakalan ngomong ke itu. Gak bakalan diri ke gak bakalan. Gak bakalan lemah, gak bakalan. Bila mana manusia kahibah tapi bagus tapi jangan memegang kunci daripada saja di belakang. Halus mulut goreng kan? Bakal ngaku goreng. Anu ngaji anu itu macam megang kunci. Susah megang. Hayang boga tiket menuju ke Gusti susah. Silakan. Nakal ilmu bila amal la safa'atallah. Kita sudah paham kajian ini lewat ngaji, tapi tidak ada pengamalan, enggak ada. Cuma tahu eta kunci teh. Cuma diunjukkan tapi belum merasakan memegang kunci. Contoh, pajaman tah kunci WC itu. Tapi pajaman bisa pernah ke WC, merasakan masuk ke WC. Cuma tahu. Gak bakalan di situ datang. Di dalam surat Qasas kalau tidak salah, siapapun yang menuju kepada Allah, aku akan datang menemuimu. Hilang ayat. Aku akan datang menemui. Nah sekarang udah datang atau belum? Ketika belum berarti masih bergelantungan, masih kena terus tak pernah berhenti daripada iblis habis. Tapi manusia bersyariat, manusia syariat bila mana pertemuan dengan Allah itu susah. Kenapa susah? Contoh logika. Bila mana dia meninggal, pengen ketemu dengan Allah itu harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Maut pasti perjalanan ngalaman heula jadi pocong, ngalaman heula jadi macan, ngalaman heula jadi genderuwo, ngalaman heula jadi kuntilanak, ngalaman heula kakak. Kitu soteh lamun aya nu bisa ngadumakeun, anu bisa usul. Anu teu usul mah wayahna we di alam barjah gentaya. Maka tersahali dan loba jelema anu meninggal di dalam syariat. Aya meninggal makom toriko, aya makomna makom hake, aya nu maut di dalam makom ma'rifat. Tak dijelaskan bila mana di jero kubur maut jelema di dalam syariat, maka di situ diproses carana Allah di dalam kubur jenazahna bagaimana. Pastina lamun dalam syariat mah itu syariat bakal dihancurkeun ku Allah tubuh dan jasadna
Cara menghancurkan Allah apakah dikecet? Gampang bagi Allah. Cara gampang bagi Allah bagaimana menghancurkan jasad? Kan itu di dalam bilatung ada apa? Ayat bilatung, ayat ular, atau nabi naon urai sujabul akrot nu bakal menyengkram ke di jero kubur anu muncul tina jasad kita. Kenapa bisa seperti itu? Cara Allah akan ngancurkan. Maka bila mana manusia di jero kubur tinggal tulang-tulang, berarti itu logika geus kabaca di ayeuna kene tukang gali kubur bila mana di kuburan barata tulangna komo lamun tulangna geus ngumpul maka itu mah masih kene sarehat. Masih kene di dalam saya. Mata hancur pasti jero wah kain kapan geus hancur. Geus jadi taica. Paling tengkorak nih ngadangong. Wah, apa sih? Dan pasti gitu ahli sains. Ahli masyarakat pasti itu lebih parah, lebih parah dari benar. Tengku mati digabruk beran bumi geus bungan, sia geus kajal beungeung aing mah kumaha aing jeung bumi ieu. Cara padahal itu carana Gusti Allah untuk menghancurkan badan diciptakan dari tanah harus kembali ke tanah, harus dimakan karena banyak siksaan di jero kubur itu. Siksa-siksa di jero kubur. Tanya marbuka lah, aku lah tahu. Wa manabika aku juga gak tahu malaikat. Semuanya pada gak tahu jawaban. Dikata di dalam toriko, bila mana meninggal di dalam kuburnya bagaimana? Orang lagi di perjalanan ada yang mati di makom toriko. Orang yang menuju kepada Allah, tapi di dalam hati keinginan untuk kepada Allah. Di dalam hatinya itu keinginannya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Contoh logika. Contoh dari bila mana manusia mulai mendengarkan daripada kajian-kajian baru perjalanan di dalam melaksanakan ijazah fondasi pagar, dia tujuan untuk kepada Allah, bukan kepada salianti Allah. Itu amplop salianti apapun lah terserah. Insya Allah bila mana di situ Allah telah memanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, maka kain kapan akan utuh. Kain kapan akan utuh. Kenapa utuh? Cuman keras. Masih posisinya keras, keren. Karena lagi di jalan. Lagi di jalan. Masih kira-kira panas ningali batu itu panas, batu geus laku panas, batu geus laku karena ambruk, batu geus enu moal panas, maka kuburannya di situ kering, tapi utuh. Manusia meninggal di dalam ilmu ma'rifat. Kain kapan utuh, badan pun utuh walaupun sudah ribuan tahun. Contoh dohirna Syekh Nawawi Al-Bantani mati di Mekah di bangkai bila mana geus puluhan tahun, 200 tahun
kemarin dibuka masih utuh. Masih utuh, bahkan badan seolah-olah barusan meninggal. Masih kene utuh. Kain geus tahunan kita tetap bersih. Lamun dicontoh di alam barzakh ketika digali jasadnya seperti itu. Bila mana orang yang sudah berhakikat, maka di situ sudah tidak ada. Sudah kembali ke Gusti. Sudah kembali, udah gak ada. Bisa jasad langsung ditarik bau. Jasadnya pun sudah milik Gusti. Kenapa wali-wali seperti ini aulana yusalluna fi kuburihim kama fi buyutihim? Wali-wali Allah itu bila mana melaksanakan sholat dan zikir itu tak pernah berhenti. Di kuburan lagi kayak di rumah. Lamun secara dohir dalam salat di rumah banyak ngaji Al-Quran, di rumah banyak zikir, di rumah banyak sholawat, di rumah apapun, di rumah rame. Ku baca Al-Quran. Terus secara hakiki dari siapa? Bagaimana? Inilah manusia kalau sudah di dalam batin, ruhna di dalam rumah, rumahna adalah jasad ini, kuburanna adalah jasad ini. Di dalam hati tak pernah berhenti-henti merasakan sadar selalu dikir ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana masuk di dalam kuburan secara sadar, masih kena ke kuping di ayeuna dina dada kurang terus pernah berhenti daripada dikir. Badan masih kena ayat utuh. Dibungkus tergantung di alam dunia. Hidup di bodas. Padahal kalau di Allah sudah muncul daripada cahaya. Ini ilmu ketuhanan. Ilmu menuju ke Allah. Di ayeuna di alam dunia bisa ditemui lewat ngaji, lewat wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasil. Nu percaya. Nah, ayeuna mah urang tong ragu disebutkeun mukmin teh. Kakarak mukmin iman. Jadi bukan omon-omon mukminna, nyata. Iman kanu diimankeunana lain cuma nama. Sah disebut orang mukmin, sah. Karena sudah percaya kanu diimankeunana. Kanu disaksianana sudah nyata. Lamun geus percaya geus mukmin sejati, tinggal ningkatkeun kana ihsan. Nah, menuju ke Allah teh jelema berubah. Aya antarapi ketauhidan menuju ke Allah sifat bahasana sok lajen aya peribahasa umat manusia, bukan umat Islam. Umat manusia. Kecap umat manusia berarti di masrik ka maghrib secara dohir arek Nasrani, arek Katolik, arek Buddha, arek Konghucu, terserah. Disebut lagi ya ayyuhan nas. Hei golongan manusia, berarti semuanya.
Mun ya ayyuhalladzina amanu berarti iman percaya. Dalam Islam ya ayyuhal muslimun ayat Al-Quran. Tapi ya ayyuhan nas ya ayyuhal ladzina ini ya ayyuhan nas berarti manusia. Kecap manusia tekatan jirim. Ku ayana orang iman arek ga iman, tapi manusia mempunyai sifat naluri ketuhanan. Boga mempunyai sifat ketuhanan. Mana mempunyai contohnya orang Kristen ngaku Tuhanna kaya Yesus. Orang Yahudi ngaku Tuhanna karena dewa. Orang Buddha ngaku Tuhanna adalah karena Alfi. Orang yang lainnya aya nu ngaku Tuhanna teh karena matahari. Aya nu ngaku Tuhanna karena Alfi. Berarti itu naluri ketuhanan. Nah, naluri ketuhanan bila mana manusia mempunyai seperti itu. Kalau di dalam syariat mengatakan pasti itu ya ayyuhal kafir. Berarti masih kena kufur, masih kena tertutup ke Allah. Nah. Tapi orang iman pasti mengatakan itu orang kafir, pasti. Menyembah karena sena pasti. Menyembah karena matahari pasti. Kepada malaikat pasti. Ke Yesus pasti disebutkan kafir. Karena itu masih tertutup. Tapi orang di dalam ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Nah, kita padahal itu semuanya bagi orang-orang yang iman berarti yang memegang adalah agamanya, agama Islam. Itu contoh dari Allah. Contoh. Itu Allah ngada mau contoh lewat orang-orangnya. Allah memberikan kepada orang itu nyembah naka percayaan anak kepada Yesus patung. Orang banyak menyembah karena patung. Diambil ke orang Islam, wahai orang yang beriman, janganlah engkau menyembah patung. Patung yang mana? Patung yang ini, diri kita ini makhluk. Diri kita ini makhluk, makhluk itu mempunyai sifat la haula wala quwata illa billah. Ketika sudah muncul makhluk berarti tak berdaya dan tak upaya. Tiada lain hanya Allah. Ketika di dalam hati kita rohani berkata akunya. Manusia yang bisa sesuatu. Awas. Ini baru apa? Baru ngambil contoh dari agama yang lain. Ini baru ngambil contoh dari agama lain. Kunaon ayeuna pernah disebutkan agama Islam inna dina indallahil Islam ini terbongkar. Ada yang menyembah kepada matahari. Biasanya orang Chinese nyembah karena matahari.
Bila mana orang yang menyembah karena matahari, orang mukmin atau orang Islam pasti mengatakan itu kafir. Nah, di sini L susah. Di orang mukmin, di orang Islam, mana yang kita ambil orang itu menyembah karena matahari? Bila mana manusia, wahai orang yang beriman kepada Allah, engkau jangan menyembah matahari. Manakah matahari itu? Ketika datang bisa mencari duit. Ketika datang malam tidak bisa mencari duit. Adalah itu menyembah karena akal. Nah, orang mukmin banyak tanpa usaha gak bakalan dapat duit di sini. Tanpa dagang menang duit. Akan berkata ruhaniyahnya pun seperti itu. Kalau secara fisik pasti karena fisik mencari rezeki harus melalui akal. Karena kesana kemarin yang duit dulu di akal. Di akal, tapi ruhaniyah jangan sampai mengandalkan bersandar kepada akal. Jangan sampai menyadar ketika kita mencari rezeki hanya akal yang berjalan. Padahal Allah akan memberikan rezeki lewat akal. Dan logika ayeuna naon orang China. Nu diteangan naon? Raja ekonomi. Maka ayeuna di Cina menyembah karena matahari. Lain secara logika, iya secara logika matahari. Padahal agama cuma bertempat sandar lalu saudara karena para malaikat. Maka malaikat mengaji berbagai geus nepi akal geus teu hati. Ku akal geus teu mampu berarti tinggal muncul keyakinan karena akal itu logika di Allah itu adalah para malaikat bila mana geus nyampe manusia Kanjeng Rasul diutus yaitu Isra Mi'raj, malaikat Jibril pun tak sampai ke Sidratil nyampe langit ke-7. Langit ke-7 itu adalah kalau bahasa di dalam Allah itu adalah akal kita. Malaikat itu nyampe. Sekarang muncul keyakinan. Wah, udah mau benci kan itu, mau benci ke Kristen karena itu di Kristen pun ada apa? Ada yang menyembah kepada api, Buddha. Buddha menyembah karena api. Contoh di dalam diri kita menyembah karena hawa, menyembah karena jin. Di dalam tubuh manusia banyak jin.
disembah. Panas. Kapancing kadang-kadang ilmu jadi jin. Ketika manusia kalau sudah berilmu di situ akan bila mana kekalahkan maka akan panas. Nih saya ahli, nih saya ini, oh panas, gak bakalan. Ini saya udah torikoh, ini saya udah begini, panas. Tak pernah berhenti dan kepanasan. Bila mana kapancing setiap kapancing, bila mana manusia seperti itu kapancing tadi dia nyalakan dari di banyur seku. Itu bila mana manusia kalau sudah paham di sikap pamajikan bisa buat kadang-kadang. Kasinggung pamajikan dan urut itu dia panas merasa bener kuat wani ngepet. Ilmu ini ilmu untuk ketuhanan menuju kepada Allah. Yang mau wais silakan, gak mau tak mema. La ikraha fiddin qad tabayyana terus. Pemajikan mendidik na ilmu syariat we lamun daekeun pemajikan atuh kakara kurang ajar. Islam nantong aneh bila mana di akhirat teu pamih deui jeung pamajikan tong aneh. Nah, make tong aneh. Ayeuna lamun ayeuna urang kelasna naon? Mun kelasna kelas tarikh pamajikan syariat, pamajikan berarti dia kelas syariat. Urang pribadi pamajikan mah badanna itu berbahasa diajukeun, ayeuna ari urang mah teu berbahasa dikaingkeun. Bila mana pemajikan daya ngalaksanakeun kadengikeun masih di perjalanan, masih di dalam tariko. Manusia pemajikan keras ayeuna salakina geus tingkat ka luhur. Da teu daek nurutkeun bisa mau teh. Pasti jauh. Beda satu alam jauh. Logika di alam dunia pun sama. Karena buat untuk dipikir. Bimbing lah orang secara sekarang kan padikan lamun daek ngadengikeun wah teu hati wah. Paribasa cepat bisa urang melaksanakan pemajikan jeung lamun dina syariat lamun we kana teu kawin beda. Mau babarengan ieu roh bisa paham. Mengenai mata kadang-kadang kami sendiri bila mana enggak mau ikut tak apa-apa, terserah. Mau ikut silakan, enggak mau ikut silakan. Mau silakan selalu malam Jumat silakan, enggak mau silakan. Mau nurut silakan, enggak mau. Enggak bikin repot. Pantes pastinya nyaman menyendiri. Omong sorangan tapi asa ragu. Nah itu bila mana manusia yang selalu menyembah seperti itu. Ada hati-hati ada kali menyembah dengan keilmuan. Mantap segeraja dijelaskan. Kekalitean ngerasakan wirid bila mana wirid bukan karena Allah karena sesuatu kebahagiaan tadi disebutkan jin yang tadi jamur berarti nyembah. Nah, tapi bila mana jelema ngalaksanakeun geus loba wirid kitu kieu akan sombong, akan keras kepala, maka disitulah penyakit yang ada. Bila mana geus muncul penyakit yang ada itulah jin golongan jin jamur itu. Nyembah karena ilmu padahal ilmu itu masih kata makhluk. Cuman itu mah guruna dipakai jalan.
Nah contoh logika, urang boga ilmu leutik, tapi eta ilmu diamalkeun bila lagi nepi mah nepi. Ayeuna urang contoh payanto misalkan di bus tunggal, lamun motor bareng, lampuan bisa nepi mah. Matak make lampu berarti lampu ini adalah untuk jalan. Untuk jalan ke mana? Untuk jalan ke Gusti Allah. Ulah di situ. Ngomong-ngomong enggak lah. Insyaallah. Nah, matak dicontohkan agama nabi nyembahkan api teh. Budanya budak menyembah karena api. Tujuan namanya kalau bah ngalaksanakeun bila mana disembahkan api karena nenara itu api geus berarti izin waduh. Panas terus dibakar tetap jadi. Di India nih. Ngomong menyembah karena api terusnya dibeuleum ge ku api padahal itu cara Allah nyiksa jelema di dunia kene katingali umum eta teh dibeuleum geuning neurat jadi akibat eta jelema nyembahna di dunia kene. Di dunia kene katingali lain di akhirat deui. Di dunia kene kadang-kadang dikeramasinya sebetulnya dikeramasi. Komo di Bogor mah dihandap stainless luhur stainless digencet itu diganggang kana palas beuteutina ditojos ku tukangna bulan pucat sirahna. Ih, meninggal Allah. Di Bogor deket juga. Dikeramasi eta bukan duit bukan buru nya sama. Komo tata zaman dulu. Itu cara Allah ngancurkeun jasad masih harus tidak muslim cara Allah. Kalau bahasa saya nggak bisa manusia ini mawa ayeuna mayit ka kuburan nggak bisa. Itu Allah semuanya yang membawa la haula wala quwata illa billah. Berapa tetap saja ngaturkeun ngalitnya ngadalan tapi tanpa hidup mah gak bakalan bisa berarti kudu hidup itu cara Allah rek ngajadikeun deui tanah tina tanah kana tanah diantarkeun maulud ke dan aya cara Allah cek kemarin dijelaskan teh nu keras teh pangandeluk urang aya batuan karena contohna teh jelema anu harapeun tanggal awi ngadandeluk si eta mah mata-mata si eta mah wah kitu bae eta mah ciri-cirina keras meuli kerasna batu. Itu cara Allah. Aya ditenggelamkeun itulah insyaallah. Tak kurang bila mana ayat ilmu Allah cuma titipan ulah dianggap titipan teh kudu dipakai jalan ilmu jalan menuju ke Gusti. Nah, ya kadang-kadang yang ini kan kalau mencoret kalau bahasa hakikat ini kalam Allah telah menuliskan di dalam buku yang mana? Ini ngaji ke langit. Ngaji ke langit. Buku amal perbuatan. Ini kalam Allah. Ini berbicara ngaji hakikat. Kalau ini keluar berarti kalam Allah. Allah menulis di dalam buku. Pertama ditulis dulu di dalam pikiran. Apakah ini sudah muncul di dalam pikiran terus kebayang istilah logikana kebayang terus ditulis ini sebenarnya tulisan Allah, kalam Allah. Kalau
tetap bila mana tinta air laut gak bakalan cukup. Ini kalam Allah ditulis dulu lewat pikiran, masuk atau lewat pikiran ditulis. Gambarkan tadi dimulai kajian ditulis nikah terakhir. Kadang-kadang ditulis terus dihapus deh. Ini karena pikirannya. Ngadengin ngaji, setiap berkali-kali ngaji, kali-kali banyak penghapus, banyak mahjubun bimalahi, mahjubun biduriani, mahjubun biilmi. Ketika itu yang selalu menghapus di dalam pikiran mendengar kaji babakan hakikat ketika yang pertama kesupada hapus muncul deh. Maka kayak tadi contoh Allah memberikan contoh mereka maju. Lamun merek Barokatul Karomah muncul dari luar dari muncul. Manusia oke akhirnya dipikirkan ketika merasakan gaji terus set muncul itu. Bila mana tadi amalkan gak bakalan muncul. Nu ayat kahapus deui. Kunaon kahapus? Tanya ke lamun masih kene ayat siapa bisa kehapus lewat keluarga, bisa kehapus kulmah ekonomi, bisa kehapus upadilan, bisa hapus ku ilmu. Sampah. Maka bila menarik ngalasakeun kajian ini terbuka, berai pikiran kita. Fokus untuk menuju kepada Allah yang telah diceritakan adalah kalamnya kalam Allah. Hati berkata seperti itu, muncul dalam pikiran, langsung asup beret, muncul keyakinan. Dan ada sub beret ketika di rumah, rek di setelah. Oh, biji. Di rumah tapakur ataupun pehokilah wala tapakur tidak dipakai tapakur kurang eta, dipakai mikir kurang kalau terus muncul. Karena tadi muncul di nasirah, terus langsung diasupkan, muncul langsung diasupkan, karena tadi sampah nanti buang. Lamun sampah masih kena aya da pasti berat mawa nanti pasti turun ngaji lagi molor teu bakalan beres. Pasti turun pasti. Nah, lamun ngaji nasirah gitu teh berarti pasti tong barang bawa ka dieu. Menting lain karena pasti nunutan. Karena urang mah datang ti ditu, datang ti imah nage dibawa nage lain ku Allah, dibawa nage buka butuh. Dibawa nage didorong gaji nage ku rame didagang. Dibawa nage ku ganjalan. Dibawa nage sugan rejek sugan tawas kan bisa bayar hutang. Jadi dibawa nage lain ku Gusti. Dibawa jadi datang ka dieu teh barang bau atuh gadengkeun gaji kieu. Nasirah teh berat. Nya ngalencong ge dieu teu kaharti cenah dina we. Damuakan tidak sampah numpuk. Tak lamun ge sampah numpuk we kadek-kadek stres kadek-kadek teu kaharti ge mending neangan anu sesuai jeung hawa nafsu. Pasti panas.
usahakeun rek ngalangkah kaki teu moal barang bawa moal barang bawa saya rek maulud mana teh tuh ya mana maulud teu da sirah barang bawa teh datang ka jadi waduh di mana naon sebab terpanggil ruhaniah nah ayeuna urang ti imah langkahkeun bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah mulut bisa misalkan terus Allah telah sendiri telah membawanya kita niatan ku kebodohan misalkan urang mah dibawa ke barang datang ka dieu silahkan ku ayeuna kitab memang didorong ku keinginan hawa nafsu dulu ketika isi beda dengan tujuan ya perbedaan ketika kita didorongnya lewat itu tapi ternyata di sini beda orang didorong ke dia tapi datang ke dia terus mau bisa maliran gitu mah sambil udah nikah tiap minggu mah terus saya pasti riueun pasti jalankeun hapunten Pak Ustaz abdi teu tiasa dongkap kembali teu rara itu bereaksi karena tadi dibahas udah pasti gitu itu Masya Allah insya Allah. Karena ini kita untuk tujuan kepada Allah yang punya segala-galanya, punya bingung ada di sana, punya harta ada di sana, punya kebebasan ada di sana, semuanya ada di sana. Pasti. Silahkan kalau ada di sana semuanya, ada di sana semuanya di Gusti Allah. Cari yang punya nama Allah itu, cari. Dan sekarang. Bila mana kalau sudah ketemu dicari silahkan ajri minta tiap merasa kita diperjalankan dibawa oleh Allah. Mengapa muhlis Pak Yanto untuk sementara bisa tersinggung insya Allah asal kita niat besok atau lusa gak bakalan lama terasa terpukul karena mau itu terpilih sendiri. Insya Allah, asal kita yakin kepada Allah, dunia ada di sana, bingung ada di sana, yang punya hutang ada di sana, temui pasti akan pasti. Ayo, yakin maka muncul ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma tud'atu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma yasirru an-nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin sharran karena alhamdulillah dunia sudah mulai diguncang, muncullah sekarang ini waktu-waktu sekarang ini dinyatakan oleh Allah berkumpul kata di dalam hadis akan berkumpul manusia di alam mahsyar adalah di Palestina. Nyata sekarang bukan omong-omong. Apa itu bukan kumpul kepada tapi ternyata manusia dengan perangnya hasilnya Palestina kalah atau Palestina merdeka semuanya mendukung ruhaniahnya sekarang selalu cenderung tunduk terus dengan keinginan dan mendukung kemerdekaan Palestina banyak sekali termasuk Indonesia.
Nyata nak di dalam hadis sudah mengatakan di alah masar ntar bakal kumpul manusia, di alah masar ada di Palestina. Nyata sekarang bukan besok lagi, sekarang sudah mulai. Berapa negara sekarang yang sudah mengumpul dengan secara media, hartanya sekarang menyumbang, sekarang pemikirannya pun juga, ruhaniahnya pun juga ngumpul ke Palestina di Masjidil Aqsa. Nyata, bukan omong kosong. Tidak ngumpul di Arab Saudi, tidak. Karena di dalam hadis bila mana manusia merasa terpanggil, merasa panggilan dalam zikir sirul asrama, haji hakikat adalah di Arab. Tapi bila mana Palestina kalau sudah dianjurkan oleh Allah, ternyata manusia sekarang ngumpul nyata, bukan omong kosong. Apakah ciri apa ini teh? Kami gak kemana-mana. Hanya ikra bismi rabbikal ladzi, hanya membaca. Mana ini pun sekarang cirinya manusia sudah naik. Kalau sudah naik, maka ilmu tarekat dan hakikat mulai sudah dibuka oleh Allah. Manusia sering muncul la ilaha illa ana. Di sini sudah mulai dibuka. Dibabakan sana tarekat zikirnya ke tingkat keempat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Bila mana sudah muncul la ilaha illa ana, sekarang Amerika untuk menunggu. Sekarang Palestina sudah hancur, Palestina sudah ngumpul di sana. Karena Palestina sudah hancur. Manusia bila mendikir muncul la ilaha illa ana, sudah bertemu dengan Allah, itu akan rontok, gak ada, hancur, yang ada hanya Allah. Contoh. Kumpul. Bila mana manusia kalau sudah di Palestina akan menyatu. Coba di Perancis, di mana nih Islam terus besar-besar. Keyakinan sudah muncul kepada Allah. Bukan hanya di Indonesia, tapi Indonesia yang bisa mampu dengan lewat media presiden ayeuna. Lu bisa adalah indukna Indonesia. Lu mampu bisa memerdekakan Palestina. Maka ilmu itu di Balaruga hanya di Indonesia. Katanya wali-wali Allah. Tapi di Amerika itu masih gini. Ayat masih ayat karena harus ada. Israel harus ada, gak bakalan bisa musnah. Amerika yang cacat berarti Amerika yang cacat. Nah, ayeuna maka terus-terusnya pasti nanti Amerika. Siapa ke Amerika perang? Ahli pemikiran. Saha Amerika di perang di Amerika. Iran. Dan Islam geus kuat menyatu. Palestina itu gambar. Ayeuna urang bila mana manusia geus di Mekah geus beres alat ka Masjidil Aqsa, sekarang manusia posisinya lagi di Masjidil Aqsa, di dalam hati ada hati. Artinya, jadi di dalam hati ada hati. Nah sekarang muncullah di dalam sir.
Ketika manusia di dalam hati, maka dalam darah ada rasa, di dalam rasa ada cahaya, di dalam cahaya ada sir, di dalam sir ada sang hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lain ngumpul logika secara syariat ngumpul kadang-kadang contoh logika. Mungkin di Allah masa cerita daripada syariat ilmu itu ngumpulnya di Palestina, kabeh itu tidak ngumpul karena logika mah jelas. Ayeuna penghasilan Indonesia gitu, penghasilan ayeuna di Iran, penghasilan di India, pada nyumbang di India banyak menyatu ke lewat Palestina. Karena lewat ayeuna bantuan ke Palestina, lewat kemerdekaan Palestina terus merdeka istrinya mah. Jelema lamun geus nepi ka dinya geus ngaji merdeka. Asal geus nepi ka dinya paham terus diamalkan merdeka geus teu kudu usaha, merdeka geus teu kudu majikan, merdeka Gusti Allah dilayani semuanya. Karena manusia di dalam hati sudah tidak ada. Jadi dilayani ku Gusti nikmat teu. Coba lamun kadinya. Logika we orok teu fungsi usaha daang susu. Daang promina nikmat teu. Hayang gisik dibawa di WC. Ayeuna manusia coba geus merdeka kadinya. Hayang gisik lewat rasa dibawa ku Gusti. Kadieu oge dibawa ku Gusti. Dibicarakeun oge ku Gusti. Tetap manusia mah lu. Ngarti seutik merdeka teh Palestina. Coba, ini pasti merdeka kan? Lewat hidupnya, nyata Indonesia. Iya. Ayeuna urang oge itu geus merdeka, ayeuna ge urang ge kudu dianggap eta ilmu merdeka. Tapi kunaon eta ilmu merdeka menang teu ditarareangan. Karena teu sesuai jeung keinginan hawa. Nah, sok merdeka nikmat. Sarek-sarek rek gising-gisingkeun ayeuna rek minum hayang udunkeun ngaji ada yang diudunkeun ku Gusti Allah. Sok cenah. Ajri. Tinggi-tinggi di aing. Jangan tenaga surya. Bajaman. Zaman merdeka, ya surah, orang Palestina bisa surah, bangun deh, terus ngabangun deh, ngabangun oke terus saya datang ke Gusti Allah lewat mana? Karena di Palestina dia punya nanaon, jalan perusahaan mobil selajur daratan di luar, dibawa ke Gusti Allah, bangun lagi, sadar tuh manusia bikin ini. Lamun sadar malu jadi geus nepi kadinya mah karak mikrot. Karena Kangjeng Rasul oge terakhir nyaeta di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa adalah terbang sarata ke langit make tangan, make ilmu. Ilmu untuk naik ke langit. Mana ilmu nu tadi tanah opat.
Rabbi kalami jasad karak karak kudrot ayeuna dibawa ke Gusti Allah. Nah, lagi kahiji tah. Ieu urang geus merdeka ieu karena nepi kana ilmu-ilmu dicontohkeun ku Palestina ieu. Ayeuna arek naik ka langit, Mi'raj. Mi'raj dengan Mi'raj. Berarti geus mawa tangga, mawa ilmu barokah dari siapapun. Mawa tangga. Langsung. Dak naik. Naik ka langit. Pasti itu netek lagi cerita di dalam kitab nama menjelaskan. Tangana adalah tangan karena batu, netek karena batu, terus batu nak didinya nyetan sampai ke ayeuna aya keneh di Masjidil Aqsa. Eta si tangga langsung tangana ke langit secara syariat cerita dalam kitab. Itu adalah ilmu anu tadina datang tina hate nangan. Rek menuju ke Allah itu batu teh. Ada itu aste. Tapi kadang Kanjeng Rasul jeung bicara malaikat Jibril langsung ngalaksanakeun naon? Langsung ngalaksanakeun kagulung eta teh ketika urang rek naik ilmu ngilu di bawah terus ngagulung. Santos naon eta? Sanes dioperasi. Ayeuna urang ngaji daek ngaji ka MBK berarti keur dioperasian heula. Dipijeunang heula ilmu sihir terus dicakaran dina. Kakarak di mani dibere di banyuran. Kunaon? Ku ilmu barokah. Kunaon? Ku cai jam-jam barokah. Ilmu barokah, ilmu nu nepi ka Gusti. Inilah yang dikatakan ilmu tasawuf. Nyata jam-jam baru geus diberes dicuci ku ilmu ieu ya. Akal nepi kadinya tah mencapai mah nu ngaji mah supaya ngartikeun kana akal mah. Jadi lain cuma ukur datang raja itu cuma ukur bayangan sekarang mah paham karena Allah pernah berhenti memberikan contoh. Insya Allah desidratif. Nah, tak muncul langit kahiji oh nabi ya. Langit kahiji guys. Baru buka, saha aja dijaga langit kahiji. Para malaikat. Tujuan naon? Kudrat. Logika ya. Karena langit ayat 7, bumi ayat 7, sekarang keselewat dari bumi yang 7, sekarang menuju ke langit pertama. Langit di Syaitan itu adalah langit kawasan Gusti. Datang ke dia ditanya, mencari namanya. Datang ke dia secara dohir, datang ke hati berkata apa? Kudrat Allah atau bukan? Tinggal tanya. Lamun yakin ieu urang kudratna Allah, untuk urang nu bukan kawasan dina hate, urang berarti teu kita lain kayak gitu. Itu. Bisa Jibril jeung Muhammad Rasul. Iroda tujuan. Nah, dalam hati kita mengatakan bila mana datang ke sini tujuan ini tujuan siapa? Bila mana tujuannya kita manusia ini makhluk apakah makhluk pantas mempunyai tujuan? Enggak kan? Ternyata manusia di sini yang mempunyai tujuan. Padahal Gusti bila mana sudah nyampe tujuan yang Gusti Allah naik lagi. Udah kena gini dia lagi. Maka ada gitu. Supaya sedikit-sedikit rumah hal alhamdulillah. Ini mah itu
ilmu yang ditutup-tutupi 1914 Hijriah. Tapi Allah berkehendak 2014 mulai ngereyeuh orang-orang yang ingin untuk mendengarkan kajian ini mulai membuka. Tak nanya tentang masalah ilmu ini bukan nanya untuk kepada syariat, tapi nanya kepada ahli fikih. Insya Allah akan dibukakan oleh Allah lewat orang yang dikehendaki Allah. Insya Allah. Tentu kurang mempunyai keyakinan, tingkatkan keyakinan kurang, cara meningkatkan kumaha. Dan sebenarnya malah kurang sudah dipertemukan oleh tinggal meningkatkan, tinggal banyak pengamalan supaya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu. Nah, kalau cerita dalam lindungan Allah itu gimana sih? Kita nyatakan. Iya, kan karakter kudratnya karena masih kira jauh aja. Lamun jalmi selalu dalam lindungan Allah, yaitu manusia mahfud. Manusia selalu diraksa, selalu ada dalam lindungan Gusti. Manusia selalu dalam lindungan Allah pasti kebal. Mual gerak di kadet, mual gerak di tau. Itu. Kumaha sih caranya lindungan Allah itu? Apa kita paham selalu dalam bila mana manusia kalau sudah mako dina mako mukasafah sudah kelewat, makom jin, makom para jabarut, makom ini sudah kan cicinan kestina makom makom selalu dalam lindungan Gusti Allah. Apakah kita sadar atau tidak? Ketika manusia kalau sudah ada di makom mahfud, bila mana manusia melakukan sesuatu bukan remnya, bukan kampas, tapi remnya adalah cakra. Bila mana rek digawe sesuatu di dalam hati kuat, moal urang masih tapi kaku makin moal aja tinggi peribahasa buncang tina sirah dari buncang tina itu bisa moal ngalaksana itu tidak. Bila mana manusia naik motor selalu tidak usah berpikir ketika berubah tumpah, nggak perlu. Tapi jelma Medina Mako Mahfud selalu dalam hati selalu sadar. Ingat bisi cilaka, ingat bisi kata selalu Cukup. Bila mana orang yang ingin untuk melaksanakan di jauh contoh diawalina dengan keberangkatan pun selalu dikasih tahu. Kadang jalan kalinya ayah pegang mundur. Ketika orang tanpa disadari di tengah ayah pegang, kata assalamualaikum leles manten pegang ku Allah dileles. Ketika kebocoran gak bakalan jebol. Kalau tidak mampu, kalau sudah mau silakan.
kehidupan. Wujudkah seperti itu orang yang mahmud? Wujud. Siapa itu? Ketika siapapun hati, ketika selalu mendengarkan kata hati, itu orang mahmud. Bukan mendengarkan kata hawa nafsu. Wah, ada itu aja harusnya. Insya Allah kita bahas. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asyirni zalimin bil zalimin wa alina min bainihim salimin أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأصلح الظالمين للظالمين وأرنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل